Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah nabiyana fi hadhil lailah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di malam hari ini ya. Kita insyaallah bisihatin wa afiat. Insyaallah dalam keadaan yang sehat. Terakhir materi kita sudah sampai di fiil amar. Haya nuroji awalan. Kita murojaah sebentar. Masih ingat yang tasrif fiil amar? Masih. Masih. Coba di tasrif idhab. Pergilah. Idhab. Terus? Idhab, idhaba, idhabu, idhabu, idhabi, idhaba, Terus idhab, idhab. idhabna, Ini agak habis. idhaba, idhabna. Satu lagi misalkan masuklah full. Tapi tak potongan bisa. Tak pengen apa pengen? Pengen apa? Gambar tak kayak itu. Coba di tasrif udhul. Wahid, isnain, salah. udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Ya, udkhulna. Bagus. Insya Allah untuk tasrif fi'il amr masih ingat ya. Kita lanjut materi malam hari ini yaitu tentang huruf. Huruf ini sebagai pelengkap dari isim dan fi'il. Nah, huruf ini nanti ada beberapa yang masuk ke isim, lalu masuk ke fi'il, dan juga masuk ke isim dan fi'il. Maka kita akan membahas huruf yang masuk di isim. Apa saja sih huruf-huruf yang masuknya itu di isim? Nanti ada namanya huruf jar, istisna, nawasi, huruf nida. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi, saya share yang modul satunya sebentar. Huruf yang masuk ke dalam isim. Yang pertama tadi ada namanya huruf jar ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah belajar tentang huruf jar. Nah, kalau yang di sini yang masuk ke dalam isim yang huruf jar, di sini ada beberapa huruf jar yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, mud, mundu. Mungkin ada yang pernah belajar amsilati yang haka hurufal jari wahya min ila hatta khola hasya'ada fi an ala mud muduru bala muka wawu wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Itu adalah beberapa huruf jar. Nah, di sini adalah yang sering digunakan. Ada min, ila, an, ala, fi. Ini, nah kita pakai modul yang satunya ini untuk apa? Untuk menjelaskan beberapa huruf jar. Nah, fungsinya apa sih di sini huruf jar ini? Huruf jar ini adalah fungsinya untuk mengejarkan isim atau isim yang jatuh setelahnya itu namanya majrur. Dan dia harus berharokat kasroh. Di sini saya contohkan bi. Bi itu artinya dengan. Dengan. Sebentar, share screen saya udah muncul belum? Oh, belum ya? Belum saja. Oh, belum, astagfirullah.
Maaf. Saya kira sudah muncul. Sudah muncul? Sudah. Ya. Di sini ada huruf bi, kalila, ila, ala, min, fi'an, hatta, sampai seterusnya. Tadi saya bilang fungsinya apa? Saya jelas nggak? Atau saya harus matikan kamera biar suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Oke, sudah jelas. Ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mengejerkan. Jer itu apa? Kasroh. Nah, teman-teman sudah tahu istilah rofa, dhamma, nasab, fathah, jer kasroh, jazm, sukun. Ya, itu dhamma dalam istilah bahasa Arab atau nahwu ya. Rofa, dhamma, nasab, fathah, jer kasroh, jazm sukun. Nah, teman-teman di sini fungsinya huruf jer itu berarti untuk mengejerkan isim yang jatuh setelahnya. Contohnya di sini bi. Nah, bi di sini ini adalah huruf jar. Huruf jar. Kalau contohnya anak mute all dulu. Nah, di sini ana aktubu bil kolami. Ini aslinya awalnya itu al-qolamu. Awalnya ini al-qolamu. Al-qolamu di sini dia jadi kolami, mi. Mimnya berharokat kasroh. Kenapa? Karena kemasukan huruf jer yaitu berupa bi. Saya menulis dengan pena seperti itu. Nah, al-qolamu ini disebut dengan isim majrur. Isim majrur adalah isim yang jatuh setelah huruf jer. Pahim tum? Sampai sini paham? Teman-teman? Qalilan Ustazah. Qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit ya. Baik, kita lanjut di huruf setelahnya. Setelah bi ada juga huruf K. Nah, huruf jer itu nggak hanya satu ya, ada banyak. Nah, saya contohkan lagi nih, misalnya K di sini. K artinya seperti al-ilmu kanuri. Nah, an-nur itu artinya apa? Ada yang Cahaya. cahaya. An-nur ini kan harusnya seperti ini. Kalimat awalnya itu an-nuru. Ini mohon dimaafkan kalau tulisan saya jelek ya, karena kan pakai laptop, pakai apa namanya, kursor. An-nuru. Nah, di sini itu awalnya an-nuru seperti ini teman-teman. Karena kemasukan huruf jer berupa ini, K ini. Nah, saya lingkari, kelihatan ya. Karena berupa huruf K ini kemasukan K, maka jadi an-nuri, kan-nuri. K itu huruf jer, an-nuri ini namanya majrur, isim majrur. Kenapa isim majrur? Karena jatuh setelah huruf jer. Fahim tuh? Fahim. Insyaallah fahim. Baik. Ada banyak ya ini ya huruf J-nya, bika, lila, ila, ala, min, fi. Silakan boleh di screenshot sambil teman-teman diperdalam lagi. Lalu silakan bikin satu saja contoh ke dalam kalimat yang kemasukan huruf J. Saya tadi udah menjelaskan dua contoh ini. Silakan teman-teman bikin contoh yang kemasukan huruf J. Silakan, saya kasih waktu. Ustazah, Ya, gimana? isim majrur tuh berarti yang kayak yang dia tuh akhirnya itu ada huruf kasrahnya ya Ustazah. Iya, karena kemasukan huruf jer, akhirnya kasroh. Sebelumnya dia nggak kasroh nih, sebelumnya alkolamu ini aslinya. Karena kemasukan huruf jer, maka harus kasroh, majrur. Gitu. Itu untuk semua jenis huruf jar semua Ustazah yang berubah jadi majrur Ustazah.
Semua yang kemasukan huruf jar pasti majrur, pasti dia harus kasroh. Tapi nanti teman-teman ada beberapa jarnya itu tidak menggunakan kasroh. Nanti di level berikutnya. Ini karena level pertama, jadi jar itu pokoknya kasroh. Gitu ya. Jar itu kasroh. Silakan dibikin dulu biar teman-teman lebih paham lagi contohnya. Ustazah, Ya, gimana? bikin berapa Ustazah? Kalimat Satu, huruf jarnya Ustazah. satu saja, dipilih satu saja yang ada huruf jarnya. Yang sudah, silahkan untuk angkat tangannya ya. Ustazah, Baik, Ustazah. Ya, gimana? mau nanya itu yang di misal yang nomor 4 setelahnya bukan itu ya saja, bukan kasroh. Ini ya, lahum ya? Iya, iya Ya, Ustazah. karena hum ini adalah domir namanya. Nah, domir ini memang dia tetap hum. Kan ada lahu, lahum, laha, itu tidak akan berubah. Kecuali dia kemasukannya ala. Kalau ala, alaihim. Karena ya ininya. Ya, Oh, berarti alaihim. kalau domir tetap ya saja. Tetap. Tapi kalau ala, alaihim, bukan alaihum ya. Him, karena ada ya di sini. Ya, kalau domir tetap lahu, laha, laka, laki. Nah, itu tetap. Oke, masih Syukran Ustazah. Afwan. Silakan teman-teman yang lain. Hanya 6 ini yang sudah. Kalau bisa aktif semua ya. Biar apa? Biar benar-benar paham. Oke, sambil nunggu yang lain, baik. Ada Akhi Aldi, wah Akhi Adli itu selalu semangat ini. Coba, apa contohnya Akhi Adli? Fil baiti yusadu al-jawwala. Ulangi. Fil baiti yujadu al-jawwala. Oke, al-jawwalu fil baiti. Al-jawwalu Yujadu. baiti. Itu aja. Nggak Nah, usah Ustazah. Oke, syukron. Mana huruf jarnya?
Fil baiti yujadu al-jawala. Di rumahku ada motor. Huruf J, oh, jawalah ya, jawalah. Ya, Huruf fil J-nya bait. mana? Fil Fi, baiti. huruf Fi-nya J. Zazah. Di mana isim majrurnya? Al baiti. Kayak gitu. Baiti. Lanjut, Muhammad Sukron, silakan Muhammad Sukron. Baik Ustazah. Yamshi ilan najahi. Yamshi ilan najahi. Mana huruf J-nya? Ila. Ila. Mana ininya majrurnya? An najah. An-najah. Itu bagus. Lanjut Fitriana, silakan Fitriana. Saya selang-seling cowok cewek ya. Yajlisu at-tilmidu fil fasli. Yajlisu at-tilmidu fil fasli. Mana huruf J-nya? Fi Fi. Mana majrurnya? al-fasli. Al-fasli. Ahsanti, syukron Fitriana. Lanjut ke yang cowok. Faiz, silakan Faiz. Zaujati jamilatun kal qamari. Masya Allah. Zaujati jamilatun kal qamari. Mana huruf J-nya? Ka. Ka. Mana majrurnya? Qamar. Komar. Habis ini dipraktekin sama istrinya ya. Istrinya pasti nanya apa itu? Hadirun Ustazah. Syukron Abi Faiz. Lanjut Afwan. ke Afifah. Yang sudah bisa diturunkan ya tangannya ya, biar tidak dipanggil lagi. Afifah. Apa nih contohnya? Adrusun nahwa fil ghurfatiz zom. Adrusun nahwa fil ghurfati. Mana huruf J-nya? Fi Ya, mana isim majrurnya? ghurfati. Ghurfati. Ahsanti, syukron Afifa. Lanjut ke yang cowok lagi. Haikal Wasik. Haikal. Contohnya apa Haikal? Tawaqqafu anit tadkhini li'annahu yudirru sihhatakum. Apa tadi berarti ini ya, berhentilah merokok gitu. Ayo, iya betul. Mana huruf J-nya? An Mana isim majrurnya? tadkhini. Tadkhil. Yaitu pakainya ini ya. Ya nun. Tadkhin. Oh, tadkhini. Afwan. Saya tadi fokusnya ke ini. Ke lanjut. Vika sekarang Vika. Silakan Vika. Anamu alal firashi. Anamu alal firashi, saya tidur di atas kasur. Mana huruf J-nya? Ala Ala, mana huruf majrurnya? al-firashi. Al-firashi. Ahsanti, syukron Vika. Lanjut ke cowok lagi, Doni. Silakan Doni. أذهب إلى الجامعة بالسيارة. Adhab ilal jami' arati. Ya. Huruf J itu B misalnya. ya, Asam ya. La. bisa ya roti. Huruf J tadi dan mana Ila. saya. Syukron Doni, kita lanjut ke Nur Ida. Nur Ida, contohnya apa ini?
Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Mana huruf jernya? Huruf jernya minal madrasati ila suqi. Ila. Huruf jernya Ila dan min. min tadi sama mana majrurnya? Majrurnya madrasati sama suqi. Oke, Suqi. Ida. Lanjut, Apa? Yosi Fadlah. Apa contohnya Yosi Fadlah? Al-fakihah fis suqi. Kok sama Fisuki? Coba cari yang lain dulu ya. Kita ke Aminah dulu. Silakan Aminah. Maaf Ustazah. Alhamdulillah. Linya Alhamdulillahi. Iya, li. ya, li sebagai huruf jarnya, sedangkan isim majrurnya Allah. Allah. Oke. Yosi udah ketemu belum tadi, Yosi? Udah Ustazah. Apa? As-sarir as-sariru fil ghurfati. As-sariru fil ghurfati. Oke. Ahsanta. Mana huruf jernya? Mana huruf jernya? Tadi Yosi ya? Mana huruf jernya? Alah, mana ininya? Majrurnya. Loh, hilang ini si Yosi ini. Baik, kita lanjut. Setelah ada huruf setelah huruf jer ada namanya huruf apa? Yang kedua huruf nida. Huruf nida di sini itu apa sih huruf nida ini? Huruf nida ini adalah untuk panggilan, untuk memanggil biasanya. Nah, hurufnya ada apa saja? Ya, ayyuha, ayyatuha. Ta'al ya walad. Nah, sini biasanya ta'al ya walad. Sini, hai anakku, ya waladi. Misalnya Muhammad, tafadhol ijlis. Nah, orang Arab kan sering banget ya, pasti pakainya ya habibi. Terus di sini ada juga huruf ayyuha. Ayyuha. Kalau ayyuha sama ayatuha, setelahnya itu pakai al. Ayyuhal muslimun, ayatuha tolibah. Nah, ayyuha di sini setelah ayyuha itu harus pakai al. Ayyuhal muslimun, ayatuha tolibah. Ini untuk panggilan. Banyak banget ya di Al-Quran ya, insya Allah ya. Malah seringnya digabung ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama. Nah, seterusnya. Itu adalah huruf nida atau huruf panggilan. Insya Allah kalau huruf nida ini masih gampang ya. Sudah paham teman-teman? Bedanya ayyuha sama ayyatuha itu apa sudah? Ayyuha itu biasanya digunakan untuk yang cowok. Ayatuha untuk cewek. Tapi lanjut berikutnya. Ya. Ayatnya nafsul itu yang mana maksudnya Zaza? Kan kata Zaza ayat itu untuk wanita. Nafsu itu kan kalau salah itu apa? Enggak muannas, muzakkar. Nafsun. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Nafsu.
mu'annas itu nafsun itu mu'annas itu. Mu'annas saja. Soalnya kan kalau anak pikiran ada tamar buto tuh baru mu'annas saja. Tadi gimana? Ulangi ininya, pertanyaannya. Kan kata saja kan ayat itu untuk mu'annas, untuk Ya. perempuan ya kan. Hmm. Kalau kenapa di surah Al-Fajr tuh ya ayat Tuhan nafsu. Nafsu tuh itu tuh termasuk muzakkar atau mu'annas saja. Itu mu'annas, dia mu'annas. Jadi mu'annas itu tanda-tanda mu'annas itu selain yang tak marbuto ada namanya ini dinas dalam Al-Quran atau ditetapkan dalam Al-Quran. Biasanya itu seperti komarun, nafsun. Komarun kan bulan, nafsun itu jiwa. Lalu ada juga apa namanya matahari apa? Syamsun, api, narun gitu. Oh, keren saja. Afwan. Kita lanjut. Selanjutnya ada huruf istisna. Huruf istisna ini hurufnya adalah illah. Fungsinya buat apa? Buat pengecualian. Jadi teman, ketika mau bikin contoh untuk pengecualian, secara nggak langsung yang terkecuali itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Yadhabu at-tullabu ilal fasli illa Muhammadan. Para siswa, at-tullab jamak ya. Para siswa pergi ke kelas kecuali Muhammad. Berarti Muhammad ini maksudnya apa? Tidak berangkat atau tidak pergi ke kelas. Nah, ini terkecualikan ini Muhammad. Lalu kalau dikecualikan jatuh setelah ilah yang istisna harokatnya fathah. Fahimtum? Misalkan Fathatain atau fathah? Ustazah. fathah tanwin, ya fathatain. Misalkan ya, saya bikin contoh lagi. Yusolli al-muslimuna fil masjidi illa siapa misalkan? Illa Ahmada. Kalau Ahmada nggak pakai catatan ya. Dia ada beberapa isim itu dia tidak ditanwin. Illa Ahmad. Seperti itu. Itu artinya apa berarti? Orang-orang muslim sholat di masjid kecuali Ahmad. ya. Jadi ketika bikin yang terkecualikan itu dari banyak dulu. Lalu dikecualikan gitu. Paham dong? Insya Allah Ustazah. Ya, insya Allah paham ya. Yang terakhir ada huruf inna wa akhwatuha. Inna ini apa maksudnya? Wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya Inna itu ada banyak, teman-teman. Nggak hanya Inna Anna, tapi ada banyak. Inna Anna ka Anna Inna la'ala Tuh. Sip. Inna Anna ka Anna lakinna la'ala laita. Nah, fungsinya apa di sini Ina dan teman-temannya atau saudara-saudaranya itu? Fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar atau namanya menasobkan isim yang jatuh setelah Ina dan merofakkan khobar. Khobar itu isim yang jatuh kedua. Yang jatuh kedua. Nih ya, di sini kita lihat, saya coret-coret. Di sini awalnya itu al-muslimu, teman-teman. Al-muslimu robihun. Lalu kemasukan namanya inna. Inna. Maka inna al-muslima. Jadinya ma ini. Fathah. Terus yang isim keduanya doma. Robihun.
Isim yang jatuh pertama itu nasab atau fathah. Isim yang jatuh kedua atau disebut khobar, ini pakainya domah tanwin ya. Ini kenapa fathah aja? Karena ada al. Ini artinya apa ini? Ada tahu? Inna al-muslima robihun. Sesungguhnya Orang Muslim. Benda kebersihan. robihun apa robihun? Bersih. Sesungguhnya orang muslim itu robihun Bung. beruntung. Lagi. Ana sekarang. Araftu, saya tahu. Anna, bahwa atau sesungguhnya ar-rajula. Nah, ar-rajula. Laki itu mahirun. Mahirun apa? Ahli. Pandai. Pandai, pintar. Nah, ini ar-rajula. Yang awalnya ar-rajulu, dia jadi ar-rajula. Kenapa? Karena kemasukan anna. Seperti itu. Begitupun contoh yang setelah-setelahnya sama. Pahim tum? Pahim Allah, tum? Ustazah. Ya, Insya ini Ada Allah. mulainya. Allah paham. Nah, ini ada lakina, terus ini tetap hu. Karena apa? Domir. Kayak tadi domir. Ini ustadzah fathahan. Nah, belakang-belakangnya tetap doma. Ini namanya isim yang jatuh pertama boleh disebut sebagai mubtada. Yang jatuh kedua boleh disebut sebagai khobar. Khobar. Silakan, saya buka sesi pertanyaan. Ustazah Afan mau nanya. Boleh, silakan. Kalau habis huruf inna wa akhwatuha itu emang wajib alif lam ya Ustaz? Setelahnya wajib alif lam atau enggak? Ya, alif lam. Kenapa? Di sini pelaku atau subjek ya. Subjek itu selalu dikasih alif lam kalau dalam bahasa Arab itu. Kenapa? Karena kalau al itu dia tuh sudah menunjukkan makrifat atau khusus atau kita kanya itu tuh ya yang itu gitu. Kalau misalkan cuman inna musliman robihun, sesungguhnya orang muslim beruntung. Nah, pokoknya kalau di bahasa Arab itu ketika subjek itu pasti menggunakan al, kecuali nama orang ya. Kalau nama orang enggak. Kenapa? Karena ya makrifat. Ada pertanyaan lain? Ana Zazah. Ya, Akhi Adli, silahkan. Ana pernah dengar jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa Zazah? Jumlah fi'liyah itu tiba-tiba kok keluar dari tema ini. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali fi'il. Kayak kemarin itu fi'liyah itu namanya. Ketika saya bikin contoh diawali fi'il itu kemarin, ingat yang contoh dari fi'il madhi, fi'il mudhari'. Nah, itu jumlah fi'liyah pakainya. Soalnya kan pernah dengar kayak gitu Zazah. Mau coba belajar. Iya, kok tiba-tiba jumlah fi'liyah? Kepikiran Afwan aja. Ustazah. Ya, karena ini Nur Iyad. Untuk khobar ini domah atau domah tanwin ya Ustazah? Domah tanwin. Harus tanwin ya pada saat. Harus tanwin. Nah, Ustazah. Bikin satu contoh ya yang inna wa akhwatuha. Silahkan bikin contoh inna wa akhwatuha. Nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Yang penting masih nyambung. Dan kalau bikin contoh itu ini ya kalimatnya itu diusahakan itu jangan kayak misalkan ya. Saya misalkan apa? Saya makan tikus, jangan kayak gitu. Ya secara
bahasa Arab misalkan akulu al-faqra gitu misalkan. Iya bener, cuman kan maksudnya itu jangannya seperti itu ya teman-teman ya. Kok suaranya hilang? Baru ada 2. Silakan teman-teman yang lain masih ditunggu contohnya. Contoh inna wa akhwatuha 3. Ayo lagi. Toib, Afifah Rambe, silahkan. Innallaha azizun. Innallaha azizun. Iya. Allah sama azizun. Ahsanti. Syukron Afifah. Muhammad Sukron. Iya Ustazah.
Ya, silakan. Inna ainaki jamilatun. Inna ainaki jamilatun. Oke. Inna ainaki jamilatun. Lanjut. Nur Ida. La'alla rajula sihatun. La'alla ar-rajula sihatun. Lanjut. Akhi Adli. Inna Muhammadan qaimun. Inna Muhammadan qaimun. Faiz. Zaujati jamilatun ka'annal qamara misbahun. Ka'annal qamaru misbahun. Seakan-akan seperti Bulan yang eh, bersinar. iya. Tapi misbahun itu lampu. Ya, nanti cari ya bahasa Arabnya bersinar ya. Lanjut, Fitriana. Inna syajarata kabiratun. Inna syajarata kabiratun. Sesungguhnya pohon itu besar. Doni. Innal insana lafi khusr. Innal insana Lafi khusrin. lafi khusrin. Boleh. Haikal Wasik. Uhibbu solihina walastu minhum. Uhibbu Solihina walastu minhum. walastu minhum. Ini inanya mana? Temennya inanya. Oh, setelahnya. Ali an ana labi syafa'ah. La'ali. Ali an ana labi syafa'ah. Oke, lanjut Yosi. Innal masjida wasi'un. Iya, inna al-masjida wasi'un. Kira-kira kayak gitu ya teman-temannya. Fitriana udah belum ini tadi? Udah, sudah. Sudah ya? Oke, baik. Insya Allah untuk malam ini kita bahasnya tadi huruf yang masuk ke isim. Berarti ada berapa tadi kategorinya? Ada kelompoknya maksudnya. Ada ada berapa? 4. Yang pertama ada huruf Jar. jar. Ya. Yang kedua ada huruf apa yuk tadi? Istisna. Istisna. Huruf istisna. Nida. Yang ketiga Oh, Munada. Nida. Nida, huruf nida. 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 Huruf inna wa akhawatuha. Ustazah. Nah, tuh. Besok malam Sabtu ya. Malam Sabtu kita berarti libur dulu. Malam Ahad juga libur dulu ya teman-teman ya. Nanti yang pertemuan kemarin nanti saya ganti di mungkin minggu depan. Kita selesai 20 kali pertemuan kok. Pertemuan. Oke, besok kita bahas berarti huruf yang masuk ke dalam fiil. Jangan lupa di murojaah ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum screenshot silahkan. Saya kasih waktu untuk screenshot yang mana dulu ini. Ini udah? Udah, saya. Sudah. Yang atas tadi udah belum? Belum. Ini kalau nggak dihapus soalnya tidak ini tempatnya tidak pas nanti dikasih.
Yang atas belum ya? Oke, ini ada huruf istisna sama nida. Silakan di screenshot dulu. Huruf nida sama istisna. Udah? Ustazah. Salah. Sekarang huruf jer. Silakan. Sudah, Ustazah. Kelas. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah kita ketemu lagi insya Allah di malam Senin. malam Senin. Malam Selasa. Malam Senin. Malam Senin. Ayah nahtim satana wa liqa'ana hadal lail biqiraatil hamdalah.